pembunuhan berdarah. Hari ini adalah hari di mana aku beserta keluargaku pindah ke rumah baru kami, yang tentu saja cukup besar untuk kami sekeluarga. Alasan kami pindah karena pekerjaan ayahku yang sebagai PNS tugasnya dipindahkan dari Jakarta ke daerah Bogor. Awalnya aku menolak untuk pindah ke sana karena aku tak mau meninggalkan sekolahku yang sudah membuatku nyaman. Dan juga setelah aku selidiki tentang asal-usul rumah yang tak terhuni selama 13 tahun, ternyata rumah tersebut adalah rumah kontrakan. Dan juga aku dengar dari warga sekitar bahwa terjadi tragedi pembunuhan seorang mahasiswi, hingga sampai saat ini jasad serta pelaku pembunuhan tersebut belum saja ditemukan. Setibanya kami di depan pintu pagar, aku lihat rumah itu memang terlihat seram. Mungkin karena sudah lama tak terhuni, dan tiba-tiba sang pemilik rumah tersebut melambaikan tangannya ke arah kami serta menghampiri kami. "Mari Pak, silahkan masuk, dan silahkan dilihat keadaan rumah ini," ucapnya sambil membukakan pintu. "Oh iya, terima kasih Pak," ucap ayahku dan tersenyum kepadanya. "Bagaimana keadaannya Pak? Masih terlihat bagus kan?" ucapnya kepada ayahku. "Iya Pak, keadaannya masih bagus, dan barang-barangnya saya lihat masih layak digunakan," ucap ayahku kepadanya. Maaf Pak, saya mau nanya, apa benar tentang tragedi pembunuhan itu?" ucapku dengan nada serius. "Bos, tidak baik kamu bertanya seperti itu kepadanya. Lagi pula, kamu tahu dari mana tentang hal seperti itu?" ucap ayahku dengan nada tinggi. "Ya, ayah kan tidak sempat menyelidiki tentang keadaan rumah ini. Jadi, aku sudah terlebih dahulu menyelidiki semua ini ya," ucapku dengan nada sinis. "Iya Putri, ibu tahu ayah kamu memang tidak sempat, tapi kan tidak sopan kalau menanyakan hal seperti itu kepada pemiliknya," ucap ibuku dan melihat ke Pak Seto. Dengan wajah yang pucat pasi dan suara terbata-bata, bapak itu berkata, "Oh, tidak apa Bapak, Ibu. Memang apa yang ditanyakan Nak Putri itu benar. Dulu memang terjadi pembunuhan seorang mahasiswi di sini, dan hingga sampai saat ini belum ditemukan jasad serta pelakunya. Bapak sendiri pun tidak tahu siapa pelakunya, karena pada waktu itu Bapak sedang keluar kota. Maaf ya Pak, saya tidak menceritakan tentang hal ini karena saya takut Bapak tidak jadi mengontrak rumah ini," ucapnya kepada kami. "Oh, tidak apa-apa. Sudah terlanjur. Saya mengontrak rumah ini dan tidak mungkin lagi untuk mencari rumah lain karena hari Senin saya sudah harus bekerja lagi," ucap ayahku kepadanya. "Kalau begitu, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak," ucapnya kepada kami dengan menyerahkan kunci rumah dan pergi meninggalkan kami. Hampir 1,5 tahun aku tinggal di sini. Awalnya aku tidak merasakan apapun di rumah ini. Namun tadi malam, di malam Jumat tanggal 13 November, aku merasakan angin bertiup kencang hingga kaca jendela kamarku terbuka lebar. Ketika aku menutupnya, kembali tiba-tiba sekilas
aku melihat bayangan seorang wanita melintas di sekitar pohon mangga. Setelah aku usap-usap mataku untuk memastikan apa yang kulihat benar-benar nyata, bayangan itu langsung lenyap seketika. Dan di pagi ini aku menceritakan semuanya kepada keluargaku tentang apa yang aku lihat tadi malam. Tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Hingga di kelas pun aku memikirkan tentang hal itu. Tiba-tiba seorang menepuk pundakku dari belakang. "Hei Putri, bagaimana kabarmu?" ucapnya kepadaku. "Oh, kamu Satria? Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana?" ucapku dan tersenyum kepadanya. "Alhamdulillah, kabarku baik-baik saja. Oh iya, aku mau nanya, rumah kamu rumah yang dulunya rumah kosong itu ya?" ucap Satria kepadaku. "Iya betul. Memangnya dari mana kamu tahu?" tanyaku dengan heran, yang sangat heran. "Aku tahu semuanya dari kakak aku, karena dia dulu adalah kekasihnya Ririn, mahasiswa yang terbunuh itu loh," ucapnya kepadaku dengan nada serius. "Oh, jadi namanya Ririn. Lalu apa urusannya denganku?" tanyaku dengan penuh rasa curiga. "Aku mau kamu menyelidiki tentang pelaku pembunuhan tersebut, karena itu adalah wasiat terakhir dari Kak Ririn. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa memberikan bukti kepadamu," ucapnya kepadaku lagi. Karena aku merasa iba dan juga rasa penasaranku, aku mengiyakan permintaan tersebut. Tapi sekarang aku bingung, harus dimulai dari mana menyelidiki tentang semua ini, karena aku pun orang yang masih terbilang baru di daerah sini. Kini hari pun menjelang malam. Angin malam yang aku rasakan tidak seperti biasanya. Entah kenapa hatiku ini merasa gelisah dan takut berada di rumah sendiri saat itu, karena ayah, ibu, dan juga adikku menjenguk saudaraku yang tertimpa kecelakaan di Jakarta. Hingga aku pun tidak bisa tertidur saat itu. Jam pun menunjukkan pukul 12 malam, dan ku ambil handphoneku yang berada di samping bantalku. Lalu ku kirimkan sebuah SMS kepada Satria. "Satria, aku mohon kamu datang ke rumahku, karena aku takut sendirian di rumah." "Maaf Putri, ini kan sudah larut malam, dan aku takut akan terjadi fitnah kalau aku ke sana. Lagi pula, memangnya orang tua kamu kemana sih?" "Orang tuaku pergi menjenguk saudaraku yang tertimpa kecelakaan di Jakarta, dan mungkin subuh mereka baru pulang. Jadi please, aku mohon kamu kesini ya." "Oh, kalau gitu baiklah. Tapi aku juga mengajak Erpan, Reno, dan juga Sinta ya, supaya tidak terjadi fitnah di antara kita." "Ya, oke. Oh iya, terima kasih banyak ya Sat." Kuletakkan handphoneku, dan tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita memanggil-manggil namaku. "Putri, Putri, Putri, tolonglah aku. Putri, aku mohon, tolong aku Putri." Suara itu semakin jelas. Ku cari dari mana sumber arah suara tersebut berada, dan ternyata suara tersebut berasal dari ruang tamu. Sesampainya aku di sana, tepat di bawah kakiku, aku menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Tolonglah aku." Dan di sekelilingku banyak sekali darah. Aku bingung,
apa yang terjadi denganku dan apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba suara itu semakin jelas menyuruhku untuk menolongnya. Lalu angin bertiup sangat kencang, sampai-sampai mataku tidak bisa melihat. Ketika aku buka kembali mataku, aku sangat terperanjat dengan apa yang aku lihat itu. Sungguh sangat nyata, yaitu Pak Seto yang coba menerobos masuk ke dalam kamarku. Dan ternyata kamarku itu dulunya adalah kamar Ririn. Pak Seto yang mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya ketika dia sedang duduk di meja belajarnya. Ririn pun sangat terperanjat karena melihat Pak Seto yang memegang sebilah pisau. Dengan sigap dia segera berlari dan hendak keluar dari rumah. Namun pintu rumah sudah terkunci rapat. Hingga akhirnya Ririn pun terperangkap di ruang tamu. Mau lari kemana kamu? Ucap Pak Seto dengan nada tinggi. Pak, saya mohon, jangan lakukan perbuatan ini padaku, Pak. Saya mohon sadarlah, Pak. Ucap Ririn dengan terengah-engah. Ketika Pak Seto sedang tertawa dengan sigap, Ririn melemparkan tas bunga yang ada di hadapannya, namun dapat dihindari oleh Seto. Dan samar-samar aku lihat pisau yang dipegang olehnya telah tertancap tepat di perutnya Kak Ririn, hingga Ririn saat itu juga tewas. Seketika aku melihat di sekelilingku penuh dengan darah. Kuikuti arah darah tersebut hingga titik terakhir, sampailah aku di bawah pohon mangga yang besar itu. Dengan seketika pula apa yang aku lihat langsung hilang tiba-tiba, dan ku dengar suara Kak Ririn berkata lagi, "Tolong, kamu gali tepat di bawah pohon ini. Di sini terdapat jasadku, dan aku mohon kuburkan aku dengan layak. Maka dengan itu arwahku dapat tenang di alam sana," ucap Ririn. Dan dengan seketika suara itu menghilang, lalu tiba-tiba saja seseorang menepuk pundakku hingga aku pun terkejut. "Hei, kamu kenapa malam-malam seperti ini ada di sini? Apa mungkin kamu sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi?" Ucapnya dengan nada tinggi. Lalu tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari menjauhinya. Namun dia mengejarku dengan membawa sebilah pisau. Aku berlari sekencang mungkin ke arah pagar rumah yang sudah terbuka lebar, dan tiba-tiba Satria yang ada di hadapanku. "Putri, cepat tiarap!" ucapnya kepadaku dengan nada tinggi. Karena panik, aku langsung menuruti perintahnya, dan terdengar suara tembakan pistol yang cukup kencang. Jangan bergerak, dan cepat letakkan pisau tersebut ke bawah," ucapnya kepada Pak Seto. "Putri, syukurlah kamu tidak apa-apa," ucapnya sambil memapahku untuk berdiri. "Iya, untungnya kamu cepat datang," ucapku dengan suara terseduh-seduh. "Iya, tadi aku mendengar suara kamu menjerit sangat kencang, jadi kupikir kamu kenapa-napa, dan aku langsung menelepon polisi," ucap Satria sambil tersenyum kepadaku. "Pak Polisi, tangkap orang itu. Dia adalah pelaku pembunuhan yang terjadi 13 tahun yang lalu," ucapku dengan sedikit nada tinggi. "Adek tahu dari mana dia adalah pelakunya?" ucap polisi kepadaku dengan rasa curiga. "Kalau Bapak tidak percaya, silakan gali tanah yang berada di samping pohon mangga itu. Di sana terdapat jasad wanita yang terbunuh itu," ucapku dengan nada tinggi. Setelah tanah itu dibongkar, ternyata memang benar
Di sana telah ditemukan jasad Karirin yang sudah menjadi tulang belulang. Tiba-tiba saja terdengar suara mobil ayahku datang. Maaf pak, ada apa ini ya? Ucap ayahku kepada polisi dengan rasa heran. Iya pak, tolong dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ucap ibuku kepada polisi itu. Jadi seperti ini ceritanya. Anak Anda telah menemukan pelaku pembunuhan yang terjadi 13 tahun silam serta jasad dari korban tersebut. Kami sangat berterima kasih kepada anak Anda dan juga kepada Nasatria beserta teman-temannya yang sudah menelpon kami, ucap polisi kepada orang tuaku. Oh gitu ya, Bapak banyak-banyak terima kasih ya kepada Nasatria dan juga kepada yang lainnya yang sudah membantu anak Bapak, ucap bapakku kepada Satria dan juga teman-temanku. Putri, bagaimana kamu bisa mengetahui semua itu? Tanya ibuku dengan rasa heran. Entahlah bu, aku hanya mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong hingga dia mengarahkanku sampai di sini, ucapku dengan nada lesu. Baiklah, kalau sudah seperti ini Bapak, Ibu dan juga kalian semua, kami mohon pamit dan besok kami akan menguburkan jasad ini dengan layak. Saya harap kalian semua bisa datang untuk berziarah ya, ucap polisi kepada kami semua. Saya juga berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, ucapku kepada polisi itu. Iya, baik. Kami akan memproses pelaku ini dengan ketentuan yang berlaku tentunya, kata polisi itu sambil meninggalkan kami dengan membawa Pak Seto. Keesokan harinya, aku sekeluarga beserta Satria dan teman-temanku yang lain datang berziarah ke makamnya Karirin untuk mendoakan agar arwahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin sejuk berhembus dan terdengar suara Karirin mengucapkan salam perpisahannya. Terima kasih Putri, berkat bantuan kamu, aku kini bisa tenang di alam ini. Selamat tinggal Putri. Semoga saja kamu baik-baik saja di dunia ini ya. Suara itu menghilang dengan ditemani hembusan angin sejuk. Kami pun meninggalkan makam Karirin. Tapi tunggu, di mana Karirin sekarang? Karirin, kalau boleh tahu, di mana kakak saat ini? Apa kakak sudah benar-benar tenang di alam sana? Aku ada di belakangmu.